Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang Fibonacci Time Analysis. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu ya. Silahkan dibaca, jika sudah mari kita mulai. Oke, nah untuk di sini saya akan memberikan tools tentang Fibonacci yang ada di TradingView. Di sini ada zona waktu Fibonacci, kalian bisa tarik 2 titik. Terus di sini kalian ada ini waktu Fibonacci berbasis trend, ini tarik 3 titik. Oke, cuma dari kedua Fibonacci ini saya biasa jarang menggunakannya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ini spam garis dari ujung ke ujung. Nah, biasanya saya menggunakan ini kotak gen, yaitu kalian tarik. Nah, di sini ada 2 tipe level, yaitu level harga dan level waktu. Nah, yang harganya kalian matikan, yang waktunya kalian isi dengan angka-angka Fibonacci, oke? Nah, dari sini kalian lihat ini hasilnya akan sama, cuma yang membedakan ini tidak spam garis dari ujung ke ujung, oke? Jika sudah, untuk penggunaan tools lebih lanjut kalian bisa cari di internet. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana penarikan Fibonacci-nya. Di sini saya udah siapin. Nah, kita ini ada satu tren ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah, kita nggak usah pedulikan ini uptrend, downtrend, atau apa. Yang perlu kita perhatikan yaitu kapan atau waktu swing low dan swing high-nya terbentuk kapan. Nah, misalnya di sini kan, harga udah terbentuk sampai sini. Kita mau cari nih swing low-nya di mana. Misalnya ini kan, swing low. Nah, kalian bisa tarik menggunakan kotak gen yang tadi. Ini, swing low ke swing high. Terus diproyeksikan ke high. Nah, untuk cari swing low-nya, oke? Nah, terus kebetulan anggap aja ini misalnya dekat di Fibonacci 100% atau di 272, oke? Nah, atau 61,8 juga bisa. Nah, terus cara kedua yaitu dengan swing low, swing high ke swing low. Nah, ini kan di sini aja ya. Nah, misalnya di sini kan. Yang tadi yang pertama dari swing low ke swing high. Proyeksikan ke swing high, oke? Nah, cara kedua yaitu dari swing high ke swing low. Proyeksikan ke ini apa? Swing high yang sekarang. Cara ketiga yaitu dari swing high ke swing high, proyeksikan ke low. Swing high ke sini ke swing high ke sini. Oke. Saya proyeksikan ke low untuk mencari low berikutnya, oke. Nah, untuk penarikannya kalau kalian terlalu cepat bisa diputar kembali ya. Nah, kalau dari sini kalian udah bisa cari, oh ini ada cluster ya. Misalnya dia terlalu ramai nih ya, kurang dapat clusternya. Kita coba fokus ke 61,8. Misalnya di sini, oke. Nah, nggak dapat. Terus di sini 100%-nya kayaknya ini cluster. Oke. Ini bisa di cluster, kebetulan clusternya di sini. Nah, untuk area cluster mana yang akan kalian pilih itu nanti akan kalian kombinasikan dengan misalnya situasi kondisi makroekonomi atau ada tidaknya momentum atau chart pattern-nya. Nah, cuma yang sekarang saya ajarkan gimana cara kalian tarik, oke? Nah, misalnya sekarang nih, harga sekarang di sini, oke? Nah, terus kalian nih, misalnya mau cari swing high berikutnya, oke? Dari swing high, kalian bisa tarik swing high ke swing low, oke? Proyeksikan ke low untuk high, untuk cari high-nya, oke? Terus ini, selanjutnya ada swing low ke swing high, yaitu, oh enggak, ini tadi salah. Yang ini ya, ulangi. Swing high ke swing low, proyeksikan ke swing low, oke? Nah, selanjutnya, swing low ke swing high, diproyeksikan ke swing low.
sini, oke. Nah, terus yang terakhir swing low ke swing low, yaitu di sini, swing low sini ke sini. Diproyeksikan ke swing high sini, oke. Nah, kalau dari sini kalian lihat di sini kita lihat ya, klasternya ada di mana aja. Ini banyak sih klasternya ya. Anggap harga udah sampai di sini kan, berarti angka-angka yang di belakang sini itu udah kita abaikan. Misalnya harga udah sampai sini kan, berarti bagian sini itu udah terjadi, kita abaikan klaster yang di belakangnya. Nah, terus kita cari di depannya ini, misalnya ini klaster. Oke. Terus di sini juga klaster. Nah, udah. Misalnya kalian dapat 2 klaster, nah ini bisa kalian hapus biar nggak terlalu mengganggu ya. Nah, misalnya harga udah naik, kalian cek momentum. Oh, pas di sini momentumnya terjadi bearish divergence. Oh, berarti kemungkinan besar ini klasternya. Tapi kalau misalnya di sini stokastik masih menunjukkan uptrend yang cukup kuat, nah berarti ada kemungkinan ini bukan klasternya. Atau di sini, oke. Atau kalian juga bisa gabungin, misalnya dalam kenaikan ini, kalian bisa lihat, oh ini ada 5 swing. Ini pas di cluster ini baru swing koreksinya, minor koreksinya kan. Terus di sini terbentuk mulai pattern falling wedge kan. Nah, terus ada cluster di sini, kemungkinan besar falling wedge-nya selesai, dia akan breakdown ke bawah. Oke. Kebetulan di cluster sini. Nah, jadi itu bisa kalian gabungin untuk cluster time-nya, kalian dapat beberapa tempat, misalnya ini 1, 2, terus kalian gabungin sama momentum atau chart pattern, atau kalau enggak, misalnya kalian tahu nih, oh cluster ini di misalnya jam 4 sore, sedangkan cluster ini ada di jam 9 sore. Nah, kebetulan kalian trading di gold kan. Nah, terus di jam 8 sore, jam 8 malam itu kebetulan ada news apa. Nah, kemungkinan besar yaitu klasternya kalian bisa gabungin seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih contoh ya. Contoh real. Nah, jadi untuk kalian mulai menggunakan yang ini, untuk lebih efektif, misalnya yang gini. Harga sekarang ada di sini. Oke. Di sini. Nah, terus trend apa major time frame kalian adalah di daily. Di daily kalian lihat, oh uptrend. Oke. Entry tempat apa time frame entry kalian adalah di H4. Oke. Nah, H4 misalnya di sini kan. H4 kalian juga uptrend. Nah, cuma kapan nih? Kan kalian lihat, oh ini uptrend, terus swing low udah terbentuk. Kalian mau tunggu nih. Oh ini kira-kira kapan ya swing high berikutnya terjadikan. Nah, misalnya kan major kalian di daily, entry time frame kalian di H4. Nah, kalau di H4 entry time frame kalian, ini kan berarti kalau kalian lihat swing ya, ini akan ada sedikit candle yang di dalam satu swing. Kenapa? Karena swing yang kalian tarik ini pasti swing-swing yang isinya udah lumayan kecil, yaitu ini mungkin minor swingnya. Nah, jadi untuk lebih akurat, untuk entry time frame kalian H4, untuk analisa Fibonacci time-nya kalian turunin lagi, misalnya di H1. Kenapa? Karena kalau di H1 kalian akan lihat, oh satu swing yang di H4, misalnya ini kan, ini kan, ini naik. Kalau di H4 kan kalian lihat ini satu swing kan. Oke. Di H4 kalian lihat ini satu swing. Tapi kalau di H1, satu swing ini isinya tuh banyak candle. Ada banyak candle. Nah, satu swingnya ada 44 candle, terus ini ada berapa candle. Nah, jika semakin banyak candlenya, ini semakin akurat untuk analisa dengan Fibonacci time-nya. Ini pengalaman saya ya. Nah, jika salah bisa dikoreksi. Nah, jadi misalnya kan ini, kalian mau cari swing high-nya. Ya udah, swing high, berarti tarik swing high ke swing low. Swing high-nya sini, tarik ke swing low, kan. Nah, proyeksikan ke
swing low-nya. Oke. Ini saya mau bikin dia agak pendek ya. Yang penting nggak terlalu spam garis lah. Oke. Nah, terus ini ada swing low ke swing high. Oke, swing high-nya di situ saya pendekin ya. Terus proyeksikan ke swing low. Oke. Di sini. Terus sekali lagi swing low ke swing low sini ke swing low sini. Saya proyeksikan ke swing high. Oke. Swing high-nya di sini. Oke. Jadi ini kita udah dapat ada 3 Fibonacci. 1, 2, 3. Terus harganya udah di sini, berarti cluster yang sebelum sini kita abaikan, kita cari cluster yang di depan. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Ini bisa jadi cluster. Ini 1 sama 1 bisa jadi cluster kan. Nah, terus ya ini satu-satunya di sini. Dan ada 31 yang berdekatan. Terus selanjutnya ini nggak ada temannya, ini nggak ada temannya, sini bisa jadi. Oke. Nah, kita udah nih 3 area clusternya. Nah, setelah dapat 3 area cluster, kok kalian lihat kok dalam clusternya itu banyak candle yang terbentuk ya? Clusternya terlalu lebar kan? Tapi kan kalian perlu ingat entry time frame kalian itu di H4. Oke. Kalau kalian balik ke H4, kalian akan lihat oh clusternya itu cuma 1-2 candle aja. Nah, ini kelihatan kan? Nah, clusternya ini 1 candle aja, ini cuma 3 candle aja, ini 3 candle aja, oke? Nah, makanya ketika kalian udah tahu gini, nah akurasi kalian di entry time frame kalian akan lebih akurat dibandingkan sebelumnya, oke? Nah, jadi kalau kembali lagi ya, kalau disimpulkan, misal contohnya ya, major time frame kalian di daily, entry di H4, tapi kalau kalian mau analisa time-nya harus di bawah entry time frame, oke? Ini nggak selalu harus begini, tapi itu sepengalaman saya itu jauh-jauh lebih akurat dengan kayak gitu. Apalagi kalau kalian bisa gabungin dengan momentum, terus patternnya apa, terus kebetulan ada yang news apa yang terjadi, itu akan jauh-jauh lebih bagus, oke? Nah, terus sekarang nih, misalnya sini ya, saya hapus dulu gambarnya. Nah, misalnya kan ini ada swing 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalian mau cari misalnya harga sekarang di sini kan. Di sini deh. Kalian mau cari swing low-nya. Berarti kan yang kayak tadi di sini. Kalian mau cari swing low ya. Tarik swing high ke swing low ke swing high, proyeksikan ke sini. Oke. Terus misalnya kalian malas nih, oh masa harus tarik 3 swing sih, terus kalian bisa sebenarnya bisa gabungin sama ini misalnya Fibonacci channel, tarik ini ke sini, oke? Nah lihat nih, ini Fibonacci, terus kalian gabungin sama ini apa, Fibonacci retracement. Nah oke. Nah dan nih di bagian sini 0,38, terus ini cluster sama ini Fibonacci satunya untuk time. Terus di sini kebetulan anggap aja ya, misalnya kebetulan pas di sini apa 0%-nya Fibonacci channel, kalian juga bisa gabungin. Oh ini kebetulan di titik ini tuh ada Fibonacci time 1%-nya, terus ada Fibonacci 0,38, terus ada Fibonacci 0% di channelnya. Ini kemungkinan clusternya bisa di sini. Jadi kalian bisa langsung dapat secara harga, secara waktu, terus konfirmasinya di channel. Oke, nah kemungkinan harga bisa terpantau di sini terus naik. Oke, jadi itu bisa kalian gabungin untuk time-nya. Terus
selain dari pakai Fibonacci time ini, kalian juga bisa gabungin. Oh ini, misalnya channelnya gini kan. Nah, ini kan bisa jadi kan kalau kalian lihat di sini ada cluster titiknya. Bisa jadi di sini juga jadi time yang cukup bagus. Oke. Karena ini kan garis miring ini, channel ini kan mengandung unsur harga dan waktu. Nah, sedangkan kalian gabungin sama Fibonacci harga, udah dapat titik perpotongannya itu bisa jadi support secara waktu dan harganya. Oke. Itu juga berlaku jika kalian cuma pakai ini. Oke. Nah, dari sini kalian gabungin, kalian dapat perpotongan dari Fibonacci time dan Fibonacci channel, kalian dapat satu titik. Nah, di titik ini kan terdapat harga juga, oke. Jadi kayak gitu. Jadi klasternya kalian tidak, intinya klasternya itu tidak harus selalu menggunakan 3 tarikan Fibonacci time. Nah, kalian juga bisa gabung-gabungin dengan Fibonacci lainnya. Misalnya itu Fibonacci channel, terus kalian mau coba gabungin dengan ini eh apa kipas resisten kecepatan Fibonacci. Ini kan tarikan ke sini, terus kalian tarik ini, oke. Terus kebetulan ini anggap aja di sini ya. Nah, kan kalian tarik nih. Terus ini ada perpotongan di sini. Nah, bisa jadi ini time dan waktunya yang cukup kuat untuk menjadi support secara harga dan waktu, oke. Jadi untuk mendapatkan time di Fibonacci itu sebenarnya ada banyak cara yang bisa kalian dapetin. Nah, jadi tidak harus selalu pakai Fibonacci time yang di sini ya, yang kayak gini. Tapi ini emang basic utama. Ini seperti kalian menggunakan Fibonacci yang biasa retracement. Oke. Sekian penjelasan dari Fibonacci time analysis. Selanjutnya, jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, kalian bisa chat di kolom komentar biar bisa kita diskusi bareng di sana. Sekian dan terima kasih.